otak ya kan. Sama-sama memakai otak. Kita berpikir bagaimana caranya mengatasi agar yang kita lakukan tidak terdeteksi spam ya teman-teman. Cukup simpel. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Untuk teman-teman yang sedang beraktivitas, yang sedang bekerja, selamat beraktivitas dan selamat bekerja. Semoga Allah memberikan keselamatan, memberikan kemudahan, dan memberikan kelancaran terhadap apa yang kita kerjakan saat ini ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Evita Channel. Jangan lupa ya untuk selalu dukung dan support channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang. Karena tidak dapat dipungkiri, tanpa support dan dukungan dari teman-teman semuanya, channel ini tidak ada apa-apanya. Nol besar, tidak akan maju dan tidak akan bisa berkembang. Makanya kita harus saling dukung, saling mendorong, saling support, dan saling membantu dalam hal apapun ya. Khususnya kalau di sini dalam masalah per-YouTuban ya teman-teman. Dan jangan lupa pula tonton dari setiap video yang saya bagikan sampai selesai teman-teman. Mudah-mudahan setiap apa yang saya sampaikan ada hikmahnya ya, ada yang bisa diambil ya, walaupun bukan dari masalah YouTube ya, dari masalah yang lain ya teman-teman. Saya selalu berharap seperti itu. Apapun yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya ya, tidak sia-sia gitu, tidak mubazir ya, walaupun yang didapatkan bukan masalah per-YouTuban, yang mungkin bisa dipakai untuk masalah yang lain ya teman-teman gitu. Bagaimana semangatnya YouTube-nya? Apa masih menggebu-gebu atau sudah berkurang ataupun hilang sama sekali? Sudah hilang? Janganlah, semangatnya harus tetap menggebu-gebu. Semangat 45-nya harus tetap kita tanamkan ya teman-teman. Karena tidak bisa dipungkiri, kesuksesan sedang menanti orang-orang yang sedang berjuang ya teman-teman. Jadi orang yang sedang berjuang saat ini, khususnya dalam masalah per-YouTuban, menjadi seorang YouTuber itu sedang menanti kita, orang-orang yang sedang berjuang menjadi seorang YouTuber ya teman-teman. Bukan sedang menanti orang-orang yang malas, tetapi kesuksesan sedang menanti kita, orang-orang yang sedang berjuang. Makanya kita harus tetap semangat. Kita tanamkan rasa semangat juang 45, karena kalau kita sudah tanamkan semangat juang itu, halangan dan rintangan yang akan mengganggu akan kita sikat habis. Makanya semangatnya harus benar-benar semangat ya teman-teman. Tidak usah memikirkan modal, tidak usah memikirkan alat, seadanya saja. Kita mulai, kita jalani dengan apa adanya, dengan peralatan seadanya ya. Jangan membebani diri kita sendiri, karena kalau hidup itu membebankan diri sendiri ya mati kita. Tidak sesuai dengan kemampuan kita, mau kita paksakan, wah, bisa-bisa mati di tempat, ya kan? Makanya kalau Allah pun tidak memberikan ujian kepada kita di luar batas kemampuan kita, Allah saja sebagai yang menciptakan kita selalu memberikan ujian, memberikan cobaan yang sesuai dengan batas kemampuan kita kan? Masa kita sebagai hamba yang diciptakan mau membebani diri kita sendiri yang kita tidak mampu, ya enggak? Kita jalani saja apa adanya ya. Seperti halnya ini contoh nih teman ya. Jangan dianggap konten ini berbau sara ya, jangan. Istilahnya ini hanya contoh saja. Allah pun memerintah kita sholat dengan keadaan berdiri menghadap ke kiblat. Ketika kita tidak mampu melakukan sholat dengan berdiri, dianjurkan untuk duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, di dalam hati dengan menggunakan isyarat. Ya kan? Tidak membebani kita sebagai hambanya yang diciptakan. Masa iya kita membebani diri kita sendiri, ya kan? Intinya jangan kebanyakan gaya. Kalau kebanyakan gaya akan banyak tekanan. Kalau akan banyak tekanan akan cepat mati. Hilang dong semangatnya YouTube-nya. Nggak mikirin YouTube lagi. Jangan seperti itu ya teman-teman. Intinya kita mulai dulu, kita jalani saja dulu apa adanya sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki. Karena kewajiban manusia di sini ialah hanyalah berikhtiar dan berusaha. Hakikatnya kita kembalikan lagi kepada Allah, ya kan? Yang penting kita sudah berjuang dan sudah berusaha. Nanti hasilnya ya syukur-syukur tercapai. Ya sekiranya tidak tercapai, kita terima saja dengan ikhlas. Makanya sabar dan ikhlas harus kita ke intinya saja ya. Di sini saya akan berbicara masalah subscriber yang sering hilang. Kenapa, apa alasannya, dan apa solusinya ya. Sebelumnya perlu saya sampaikan di sini saya berbicara berdasarkan pengalaman. Ketika saya mendapatkan ilmu dari
kreator yang saya ikuti, saya pahami, saya pelajari, lalu saya praktekkan. Nah, ketika ada hasilnya baru saya sampaikan kepada teman-teman ya. Ya kalau tidak ada hasilnya, tidak saya sampaikan. Buat apa kan? Saya simpan sebagai pengalaman saya. Oke teman-teman, kenapa subscriber kita sering hilang ketika YouTube melakukan update? Jawabannya sangat singkat sekali ya, sangat simpel sekali. Intinya subscriber yang kita miliki itu terdeteksi spam oleh pihak YouTube ya teman-teman. Terdeteksi spam oleh pihak YouTube. Dan apakah subscriber itu akan kembali? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Di sini kan saya berbicara berdasarkan pengalaman. Kalau pengalaman saya di channel ini, ketika YouTube update, subscriber saya hilang, kan mungkin terdeteksi spam juga, diteliti dulu kan. Nah mungkin ketika diteliti oleh YouTube tidak terdeteksi spam, bukan spam, dikembalikan ke saya. Makanya di channel ini subscriber saya yang hilang sering kembali ya teman-teman, pasti kembali. Tapi untuk di channel saya yang satu lagi, channel Amburadul, tidak pernah kembali karena mungkin terdeteksi spam oleh YouTube ya teman-teman. Itulah pengalaman yang bisa saya bagikan. Kenapa sih bisa terdeteksi spam? Seperti yang kita ketahui kan, kita pasti sebagai pemula mendapatkan subscriber itu dengan cara sub WhatsApp ya, saling tonton atau saling kunjung. Makanya seperti yang kita ketahui, sub WhatsApp itu sangat-sangat dilarang oleh pihak YouTube ya. Bahkan bisa jadi YouTube itu mempunyai alat yang sangat canggih ya, alat yang sangat canggih untuk mendeteksi para YouTuber kita nih, seperti kita nih, para YouTuber pemula yang sering melakukan sub WhatsApp. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, yang namanya alat buatan manusia, secanggih apapun alat buatan manusia, tidak akan bisa mengalahkan alat buatan Tuhan. Toh alat yang mereka miliki itu sama-sama tercipta dari ide, dari otak. Makanya untuk mengakalinya pun kita harus menggunakan otak juga ya teman-teman. Alat itu buatan manusia, sedangkan otak itu buatan Allah. Tidak ada yang lebih sempurna dari ciptaan Allah ya teman-teman. Itu hanya ini aja ya, hanya motivasi saja ya. Intinya secanggih apapun alat yang mereka miliki, ingat, alat itu tercipta dari hasil pemikiran, ya kan? Dari otak. Otak itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Nah, kita pun harus bisa mengakalinya ya dengan cara berpikir bagaimana nih, karena sama-sama dari otak ya kan, sama-sama memakai otak. Kita berpikir bagaimana caranya mengatasi agar yang kita lakukan tidak terdeteksi spam ya teman-teman. Cukup simpel. Caranya ialah kita lakukan secara hati-hati, jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa ya teman-teman. Jangan terburu-buru, jangan barbar. Kita santai sajalah, santai tapi pasti. Sabar menanti tapi pasti, daripada kita buru-buru, tergesa-gesa, tidak ada apa-apanya. Karena tidak bisa dipungkiri untuk melakukan saling kunjung ini dibutuhkan waktu ya, dibutuhkan waktu. Kita harus berkunjung, kita harus nonton minimal 3 video dengan durasi full ya. Kalau saya di sini mengikuti metode yang durasi full ya. Kalau satu video 7 menit, 3 video kan 21, lumayan kan. Makanya agar tidak sia-sia, agar pengorbanan kita itu ada hasilnya, tidak sia-sia, lakukanlah secara hati-hati, jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa. Nah, di sini yang saya lakukan berdasarkan pengalaman saya nih dan akhirnya menghasilkan hasilnya maksimal. Ketika ada orang yang berkunjung ke saya, menonton video saya, lalu mereka subscribe, saya tidak akan langsung mengunjungi balik. Sudah banyak tentu yang ngomong seperti ini ya. Kita kan tidak tahu benar atau tidak, tapi saya di sini real menyampaikan berdasarkan pengalaman saya. Ketika ada orang yang berkunjung ke saya, mereka membawakan oleh-oleh berupa buah subrek, saya tidak akan mengunjungi balik ya teman-teman. Minimal saya tunggu sampai 3 hari ke depan. Ketika situasinya ya lumayan cukup aman lah, sarkamnya itu sudah mulai lelah, baru saya kunjungi. Kan yang namanya sudah mulai lelah, pasti ada kelemahannya kan. Di situ baru saya akan mengunjungi balik tempat teman saya. Saya lakukan hal yang sama. Saya ikut nonton 3 video ya, 3 film dengan durasi full. Kemudian saya berikan kembali oleh-oleh berupa buah subrek. Nah itu ya teman-teman. Seminggu pun tak apa-apalah, intinya ada jarak. Tapi di sini yang saya lakukan 3 hari dan alhamdulillah ada hasilnya. Subscriber saya itu paling hilang 1, tapi pasti kembali lagi tanpa ada orang yang subscribe. Makanya saya bilang kenapa subscriber saya kembali, karena subscriber saya itu kembali tanpa ada orang yang subscribe. Berarti yang ditangkap itu dikeluarkan karena tidak salah mungkin ya. Itulah, itu yang saya lakukan ya teman-teman untuk masalah subscriber yang hilang ya.
subscriber yang hilang ya cara mengatasinya seperti itu. Tidak bisa dipungkiri, kita kan mendapatkannya dengan cara saling berkunjung kan ya. Ya kan? Berkunjunglah secara baik, berkunjunglah secara hati-hati ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan terburu-buru, tunggulah minimal 3 hari. Ini yang saya lakukan 3 hari ya, karena saya berbicara berdasarkan pengalaman saya, bukan berdasarkan halusinasi, tapi berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan. 3 hari baru saya kunjungi, ada yang seminggu ada, ya kan. Intinya lakukanlah secara hati-hati. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya ya. Walaupun tidak ada manfaatnya dari perkataan saya untuk masalah YouTube, ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk hal yang lain ya teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ingat, tidak ada usaha yang tidak membuahkan hasil, tidak ada proses yang mengkhianati hasil pula. Di mana ada perjuangan, ada pengorbanan, ada kemauan, di situ ada jalan. Dan ada kesuksesan yang sedang menanti orang-orang yang sedang berjuang, bukan menanti orang-orang yang malas. Intinya kita harus tetap berdoa, belajar, berusaha, sabar, dan ikhlas, karena itu ialah bagian dari kunci kesuksesan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon dimaklum. Yang namanya saya manusia, tempatnya salah dan tempatnya dosa, itu sudah biasalah, hakul adami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-temanku semuanya, para YouTuber pemula. Semoga kita sukses bersama ya. Amin.